Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang materi pembagian bentuk aljabar. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Namun di sini kita akan belajar tentang pembagiannya. Pembagiannya, ini kita akan belajar dengan pembagian sederhana ya. Pembagian aljabar itu sebenarnya ada yang bersusun, ada yang sederhana ini. Untuk yang pembagian bersusun mungkin nanti kalian bisa belajar sendiri atau nanti akan ibu tambahkan video. Namun sekarang kita belajar dulu yang pembagian sederhana saja. Oke, langsung saja ke materi. Di sini saya punya contoh 48 x pangkat 5 y pangkat 4 z dibagi 12 x pangkat 3 y. Ini artinya seperti ini ya, 48 dikali x pangkat 5 dikali y pangkat 4 dikali z. Artinya di sini tidak ada operasi ya, maksudnya tidak ada tanda perkalian, namun kalau bentuk aljabar seperti ini tidak ada pengalinya atau tidak ada tanda perkaliannya, ini di kesepakatannya adalah perkalian. Kadang ada yang perkalian itu diganti dengan titik. Misalkan seperti ini, misalkan 48 dikali x pangkat 5 dikali y pangkat 4 dikali z. Mungkin seperti ini bisa, atau langsung saja tidak usah pakai titik juga tidak apa-apa. Nah, ini kemudian langsung saja ya, ini dibagi dengan 12 x pangkat 3y. Caranya cukup mudah, kita tulis dulu menggunakan pecahan. Jadi 48 di sini sama dengan 48x pangkat 5 y pangkat 4 z dibagi dengan 12x pangkat 3y. Nah, sampai di sini. Nah, kalau sampai di sini kalian pisah. Di sini yang mempunyai koefisiennya dulu, kemudian variabel x-nya sama x, y sama y, z sama z. Jadi kalau dikelompokkan menjadi 48 ini kalian bagi dengan 12. Karena bilangan dengan bilangan bisa langsung ya. Kemudian dipisah lagi x, di sini ada x ya, x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 3 karena sama-sama x boleh. Kemudian y-nya y pangkat 4 dibagi dengan y pangkat 1 ya, y-nya. Kalau boleh ditulis y saja juga. Kemudian di sini ada z, sedangkan di bawah tidak ada z. Nah, berarti di sini z dibagi dengan 1. Penulisan z seperti itu karena untuk membedakan dengan angka 2 ya. Nah, kenapa di sini z plus 1? Karena di bawahnya tidak mempunyai variabel z, jadi langsung saja z dibagi 1. Seperti itu. Nah, sampai di sini kalian langsung bisa menyederhanakannya. 48 dibagi 12 ada berapa? Ada 4 ya. 48 dibagi 12 itu 4. Kemudian x pangkat 5 dibagi x pangkat 3. Nah, kalau dituliskan bentuknya seperti ini ya. X-nya kan ada 5. Misalkan seperti ini dibagi dengan x-nya ada 3 bawahnya. Nah, ini yang atas x pangkat 5, yang bawah x pangkat 3. Nah, ini kalau dicoret kan seperti ini, tinggal x-nya ada 2. Nah, lebih mudahnya sehingga menghasilkan x pangkat 2. Nah, kalau dilangsungkan saja karena cara seperti ini panjang ya. Tadi jawabannya adalah x pangkat 2. Kenapa bisa x pangkat 2? Karena x pangkat 5 pangkatnya boleh kalian langsung kurangkan ya. Di sini x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 3 sehingga menghasilkan x pangkat 2. Caranya untuk mendapatkan x pangkat 2 agar cepat berarti angka 5, pangkat 5-nya dikurangi pangkat 3 menghasilkan x pangkat 2. Mudah ya. Kemudian yang y pangkat 4 dibagi y. Kalau y pangkat 4 kan seperti ini, y-nya ada 4, kemudian dibagi y-nya ada 1. Kalau dicoret, sisanya y-nya ada 3, berarti y pangkat 3. Kalau pakai cara cepat yang tadi berarti
Y pangkat 4 dikurangi pangkat 1. Di sini artinya pangkat 1 ya, tapi kalau pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Jadi cukup Y saja, sehingga Y pangkat 4 dibagi Y menghasilkan Y pangkat 3, karena 4 dikurangi 1 pangkatnya tadi. Sehingga di sini Z dibagi 1 itu Z ya. Bilangan berapapun kalau dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga menghasilkan 4x kuadrat Y pangkat 3 Z. Ini adalah jawabannya. Mudah ya untuk pembagian sederhananya. Kemudian ini contoh lain lagi. Nah, yang nomor 2 contohnya di sini ada 4x kuadrat ditambah 6. Ini ditambah ya. Oke. Ditambah 6x dibagi 2x. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan kalau pembagiannya seperti ini? Di sini kan berarti suku 2 dibagi suku 1. Kalau yang tadi di atas ini adalah suku 1 dibagi suku 1. Kalau ini suku 2 dibagi suku 1. Kalau bentuknya seperti ini mudah ya. Ini bisa langsung dibagi dengan cara sederhana jika di sini kan ada koefisien 4, 6. Nah, 4 dan 6 ini adalah kelipatan dari 2, sehingga bisa menggunakan cara sederhana. Misalkan ini koefisien x kuadratnya, misalkan yang 4 ini diganti misalkan 3. Nah, 3 kan bukan kelipatan 2, maka tidak bisa menggunakan cara sederhana. Harus menggunakan cara pembagian bersusun. Namun pembagian bersusun tidak akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita menggunakan pembagian sederhana. Jadi kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan dibagi dengan 2x sehingga sama dengan, atau di sini dihapus juga tidak apa-apa, sama dengan sampai di sini kita pisah seperti yang atas ya, berarti 4x kuadrat dibagi dengan 2x ditambah dengan 6x dibagi dengan 2x. Benar kan? Kalau pembagian biasa kan seperti itu, berarti penjumlahannya dengan penyebut yang sama tapi penjumlahannya dipisah. Sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian ini langsung menggunakan pembagian yang sederhana seperti yang atas tadi. Sehingga 4/2 dibagi dulu. Kemudian x kuadrat dibagi dengan x, kalian pisah ya, ditambah 6 dibagi 2 x dibagi dengan x. Oke, paham ya sampai di sini? Tinggal kita pecah-pecah saja sehingga menghasilkan berapa? 4 dibagi 2 x pangkat 2 dibagi x, berarti x-nya yang atas ada 2, di bawahnya x-nya ada 1. Kalau pangkatnya berarti 2 dikurangi 1, pangkatnya tinggal 1 ya. Pangkat 1 itu ditulis dengan x saja. Jadi 4/2 hasilnya 2, x kuadrat dibagi dengan x hasilnya x. Kemudian ditambah 6 dibagi 2 3, x dibagi x, 2 dibagi 2 1, 3 bagi 3 1. Jadi x dibagi dengan x itu menghasilkan bilangan 1. Jadi dirinya suatu bilangan jika dibagi dengan dirinya sendiri itu menghasilkan 1 ya. Jadi 3 kali 1. 3 kali 1 atau 3 saja ya. Sehingga bolehlah di sini ditulis lagi 2x plus 3. Ini adalah hasilnya. Cukup mudah ya dengan pembagian sederhana seperti ini. Tapi pembagian sederhana ini misalkan yang tadi kalau 4-nya ini dirubah menjadi 3 juga bisa ya. Tapi nanti bentuknya pecahan menggunakan pembagian sederhana seperti ini. Tapi tidak semua pembagian suku 2 dengan suku 1 bisa dikerjakan dengan cara pembagian sederhana ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa
follow sosial media kita lainnya. See you!